pagi. Pagi hari ini saya akan rilis kejadian tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lensen School Indonesia yang terletak di wilayah Depok, ya, Cimanggis. Tadi malam setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI. Tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan lanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Tentu kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Saya nanti akan mendukung penyidikan ke depannya. Pak, ada perlawanan ketika di tempat? Untuk perlawanan tidak ada, tapi memang yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, ya. Tapi tetap kita bawa ke kantor, kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang modus dan motifnya seperti apa sih, Pak? Kenapa? Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Hilang terhadap kedua korban hilang atau Ya, kalau disampaikan dari yang bersangkutan demikian. total korban sejauh ini udah berapa? Total korban yang melapor. Total korban sampai saat ini yang sudah lapor 2, ya. Jadi, ya, inisialnya yang pertama yaitu MK, yang kedua itu HW. Usia yang pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Oh, yang bayi ini kekerasan apa sih? Ya, Yang 9 bulan kekerasan apa sih? ya ini kan masih kita visum, ya. Nanti hasil visumnya tentu begitu muncul akan kita sampaikan. Tetapi ada dugaan dislokasi pada kaki, gitu ya. Tapi nanti ini akan kita tanyakan pada dokter yang berhak menyerahkan, itu kan dokter, ya. Hasil visumnya bagaimana nanti itu yang disampaikan. Pak Polres, Dislokasi itu karena dua penganiayaan kepada 2 korban itu dilakukan di waktu yang sama atau berbeda-beda? Berbeda. Jadi waktunya berbeda. Kalau kita lihat di videonya itu kan ada 3 video, ya. Jadi kami melihat itu, menganalisa itu, dan ternyata ada 3 video berbeda. Tentu ini korbannya berbeda-beda. Pak, yang tadi dislokasi kaki tadi itu karena dipukul, jatuh atau terus? Nah, ini kalau dari videonya kan ini, ya, dibanting. Yang si balita atau yang 9 bulan tadi? Pak, ini kan daycare-nya nggak ada izin, Pak. Terus biasanya biaya per bulannya atau biaya penitipannya itu berapa sih, Pak? Kalau ditarikin? Kalau biaya penitipan masih kita dalami, kita belum detail sampai ke sana. Ini kemarin pemeriksaannya terkait dengan tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar, ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, mengenai anak-anak yang di sana itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti pada saat pertanyaan pengembangan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa? Makanya Iya, dia ada di situ. sekaligus pengasuh juga. Jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri, memang dia benarkah influencer parenting? Ya, influencer. Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting, terus disebut sebagai influencer parenting. Tentu ini pendapat dari netizen, ya. Tapi kalau dari beliau sendiri nanti akan kita dalami lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang parenting itu.
sepertinya demikian. Gitu ya. Pak, Si Mbak penganiayaannya Tata itu ini datang itu tiap hari atau cuma ngecek saja sih Pak? Siapa? Mbak Tata. Oh iya, tiap hari. Tiap hari. Itu memang rutin penganiayaan ya itu Pak? terjadi di ruangan mana sih Pak? Ya di ruang penitipan. Di ruang Penitipan ya dari daycare di situ. Bapak ada berapa anak sih Pak yang dipegang sama MB ini yang diasuh? Kalau yang dititipkan itu sejauh ini kita tanyakan ada 10 anak. Jadi ini untuk orang tua yang mungkin bekerja tidak mampu untuk menyediakan waktu secara khusus buat merawat anak dan harus bekerja, dititipkan anak-anak di situ. Jadi kami menanyakan hal ini kepada yang bersangkutan, bahwa ada 10 anak yang berada di sana. Pak, benar Pak ada ancaman buat guru-guru yang atau Sampai saat ini kami belum menerima laporan soal itu ya, kalau ada ancaman. Tapi intinya kami memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia siapapun itu untuk mendukung penindakan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi atau mungkin membuat penyidikannya menjadi sulit. Pak, kalau jam penitipan Pak, jam penitipan itu di jam berapa? Jam penitipan beda-beda, jadi tergantung orang tuanya yang menitipkan jam berapa, nanti diambil jam berapa. Itu kan daycare itu memang seperti itu. Misalnya orang tua berangkat jam 9, dititipkan jam 9, pulangnya jam 4, jam 4 gitu ya. Jadi tergantung orang tua masing-masing. Bapak jeratan pasalnya pasal Pak? Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimalnya itu 5 tahun ya. Kalau mengakibatkan luka berat. Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pak, ingin meluruskan aja Pak, ini beredar kabar juga apa benar si tersangka ini tuh adik iparnya seorang anggota DPR Pak? Saya belum mendapat konfirmasi soal itu. Pak, ini Pak, kan terkait kondisi pelaku ini kan sedang mengandung ya Pak ya. Kondisi seperti itu akan menjadi kendala dalam proses penyidikan atau mungkin nanti ada treatment khusus sih Pak untuk penyidikan sendiri? Kita dalam melakukan penyidikan itu normatif saja ya, orang yang mungkin mempunyai penyakit khusus atau mungkin dalam kondisi khusus seperti mengandung dan sebagainya, tetap kita lakukan pemeriksaan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita akan melarikan ke rumah sakit ya, tentu rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri yang memang berwenang untuk melakukan. Kalaupun misalnya harus dibantarkan ya kita bantarkan, tetapi pada anak tetap kita lakukan. Bapak, kondisi si anak seperti apa Pak sekarang? Kalau kondisi anak yang pertama itu dalam kondisi baik ya, alhamdulillah. Tapi ada traumatiknya. Nah, traumatiknya ini akan kita dalami dengan visum psikiatrikumnya, visum psikologis. Nanti yang satu lagi yang umur 9 bulan nanti akan kita lakukan visum dan ronsen terhadap kondisi tubuhnya. Traumanya seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan? Itu berdasarkan pelaporan yang disampaikan, ada ketakutan ketika melihat korban, melihat pelaku ya, ketika melihat pelaku. Berarti bukan yang pertama kalinya ya Pak terhadap anak pertama ini ya sampai dia ketakutan sebegitu? Masih kita dalam. Oke? Oke ya? Oke. Bapak boleh ngobrol masih Pak? Ya. Kak, sehat Pak? Sehat Pak? Kak. Mbak, kenapa sih menganiaya anak itu? Apa yang membuat Mbak Tata kesal sampai akhirnya tega menganiaya korban? Mbak, ada yang ingin disampaikan Mbak? Ada permohonan maaf Atau penyesalan kah? Oh, udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal itu? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain Mbak? Yang tidak terekam CCTV. Mbak, kalau anaknya digituin gimana Mbak perasaannya Mbak? Ada permintaan maaf gitu Mbak? Minta maaf Mbak, minimal. Mbak nggak mau minta maaf Mbak? Dia mau ngomong, Belum lebaran. Minta maaf Mbak. Minimal Mbak itu Mbak.
lumayan mbak, meringankan mbak. Atau pakai bahasa isyarat? Mbak udah ketemu orang tua korban belum mbak? Atau udah minta maaf langsung Mbak ke orang tua korban? Mbak beneran nggak mau minta maaf ini Mbak? Iya, Siap, ya. kalau yang penting sudah terlihat ini sudah sesuai dengan yang ada di video, dia sudah mengkonfirmasi itu keterangan nanti mungkin Pak Kapolres diizinkan nih, dia dari tadi juga muntah-muntah nih ya Pak. Tadi kan diperiksa di RS nih, hasilnya gimana sih? Sebenarnya dia layak untuk melakukan diperiksa terus atau bagaimana Pak? Hasilnya? ya, kalau pemeriksaan kan pada intinya ditanyakan dalam kondisi sehat. Kalau sehat kita lanjutkan, kalau enggak ya kita rawat dulu sampai. Berarti dia dinyatakan sehat untuk melanjutkan proses Ya, pemeriksaan? saat Oke. Ditahan nggak Pak Kapolres? Ditahan nggak? ini kita tahan. Oke. Oh iya. Jet lag dia. Oke, ya, makasih Siap, ya. makasih Pak Kapolres. Simple aja. Udah jangan berdoa. Lagi nggak sarapan dulu.